Selamat pagi pemirsa Lingkar Pagi edisi Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, Selasa 1 April 2025 hadir menemani Anda. Di momen spesial Lebaran ini beragam berita menarik akan kami hadirkan selama 1 jam ke depan. Bersama saya Mia Pratiwi, berikut Lingkar Pagi selengkapnya. Mengawali berita pertama pemirsa, pemerintah Kabupaten Semarang mengaku bahwa ke depan tantangan di dunia pemerintahan semakin berat. Hal ini membuat Pemkab Semarang dan DPRD setempat bersama-sama memetakan program-program prioritas untuk segera dilakukan di tahun ini. Pemkab Semarang melalui Bupati Semarang Ngesti Nugraha mengungkapkan berbagai tantangan terus terjadi di dalam sistem pemerintahan. Tidak hanya soal efisiensi anggaran saja, namun juga kebijakan-kebijakan lain yang menurutnya harus dilakukan pemetaan program-program prioritas. Salah satunya tantangan pembangunan, di mana Ngesti Nugraha menjelaskan bahwa saat ini Pemkab Semarang masih melakukan perhitungan kembali angka anggaran yang ada pasca adanya kebijakan efisiensi. Kemudian, Pemkab Semarang juga akan tetap memaksimalkan pelayanan publik meski juga terkena dampak efisiensi. Ngesti menjelaskan beberapa kegiatan yang terdampak langsung untuk masyarakat namun terkena efisiensi anggaran akan segera dicarikan solusi terbaiknya. Termasuk diantaranya program pembangunan infrastruktur, perbaikan jalan, dan perbaikan irigasi untuk penunjang ketahanan pangan, penanganan kemiskinan dan stunting, dan beberapa program prioritas lainnya. Jadi untuk anggaran 2025 ini memang ada efisiensi, artinya yang kita efisiensi kan seperti perjalanan dinas sekitar 50%, kemudian juga ketika ini juga kita efisiensi, kita lihat urgensinya, misalnya seperti ATK yang untuk pelayanan publik, untuk KTP, untuk KK di bidang perizinan, ini tidak kita efisiensi. Tapi yang bisa kita efisiensi, kita efisiensi. Kemudian juga katanya dengan honor-honor kegiatan yang apa itu bisa kita efisiensi juga kita efisiensi. Termasuk mungkin nanti ada apa itu beberapa kegiatan yang setelah kita rencanakan, tapi karena ada efisiensi anggaran juga ada yang apa itu tidak mendapatkan anggaran, ini kita baru carikan, nanti kita upaya mendapatkan anggaran karena sifatnya mendesak, misalnya untuk perbaikan jalan, misalnya untuk perbaikan irigasi dalam rangka kebutuhan pangan, ini baru kita tata. Nanti hasil finalnya nanti kita sampaikan kepada teman-teman. Nanti ke depan di Kabupaten Semarang, terutama tantangannya ke depan semakin berat. Kita bagaimana berupaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, menurunkan angka kemiskinan, menurunkan pengangguran, nah itu ya. Kemudian juga berusaha maksimal menurunkan stunting agar nanti semakin lebih rendah lagi. Kemudian juga bagaimana untuk pengendalian kepada anak kita, saat ini juga banyak, mohon maaf nih trek-trekan, penolakan remaja kita tekan, termasuk juga adanya judi online, narkoba juga harus kita tekan secara bersama-sama dengan Forkopimda. Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Semarang menyatakan pekerjaan rumah Pemkab Semarang terutama terkait pelayanan kepada warga juga harus segera dituntaskan. Menurutnya, pelayanan dasar menjadi salah satu hal yang harus dipacu pelaksanaannya di Kabupaten Semarang. Intinya begini, bahwa soal kesejahteraan masyarakat kita juga masih belum optimal, soal dunia pendidikan kita juga masih perlu banyak evaluasi, kesehatan juga perlu ditingkatkan, infrastruktur juga masih butuh perhatian. Hampir di semua sektor kita masih butuh pekerjaan rumah yang harus serius kita tangani. Bidang kita memajukan sesuai dengan cita-cita daerah. Yang paling penting apa Pak? Yang utama menjadi prioritas? Semua prioritas, karena pelayanan dasar kita masih sangat kurang dan masih butuh dipacu lebih. Pelayanan dasar ya semua ada, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengentasan kemiskinan, harus kita pacu dengan serius pastinya. Dari Kabupaten Semarang, Hesti Imaniar, Lingkar TV melaporkan.
Beralih ke berita selanjutnya pemirsa, Museum Mbah Ahmad Mutamakin Kajen Margoyoso Pati menyuguhkan pengalaman akan sejarah dan perjuangan dalam menyebarkan Islam di wilayah Pati. Museum ini bisa menjadi destinasi wisata religi di libur lebaran seperti saat ini. Kemuliaan atau derajat yang tinggi. Salah satu destinasi wisata religi sejarah di Kabupaten Pati lekat dengan sebuah wilayah bernama Desa Kajen, Kecamatan Margoyoso Pati. Di Desa Kajen menyimpan museum peninggalan Mbah Ahmad Mutamakin yang berada di lantai atas area wudhu utara Masjid Jami Kajen. Museum yang didirikan pada tanggal 16 Juli 2022 ini menyuguhkan beragam koleksi yang berkaitan dengan kisah kesejarahan Mbah Ahmad Mutamakin, seperti foto lawas, peta Belanda, infografis perjalanan hidup, peninggalan masjid berupa mustaka, trompet, tempat lampu, serta gandok atau tempat membasuh kaki dan tangan sebelum masuk ke dalam masjid. Ketua Museum dan Pengurus Islamic Center Kajen, Muhammad Zuli Rizal, menuturkan museum ini menyimpan sekitar 27 koleksi yang berusia cukup tua di kisaran tahun 1800 yang masih terawat, serta replika Masjid Kajen yang didirikan pada tahun 1695 Masehi hingga 1107 Hijriah. Museum ini mengoleksi beberapa benda yang berkaitan dengan kesejarahan atau yang memberikan informasi tentang profilnya Mbah Mutamakin, seperti contohnya beberapa foto-foto lawas tentang ornamen-ornamen simbolik, terus ada juga infografis tentang perjalanan hidup Mbah Mutamakin sampai ke Kajen, terus ada juga peninggalan dari masjid Mbah Mutamakin seperti pustaka atau hiasan atap masjid, terus ada trompet dan juga ada tempat lampu ya, dan juga gandok atau tempat untuk membasuh tangan dan kaki sebelum masuk masjid. Dan juga mungkin ada replika Masjid Kajen waktu awal didirikan tahun 1695 sampai 1711. Jumlahnya kalau bisa ya sekitar range waktunya jam 9, antara jam 9 sampai jam 11 maksimal. Tidak ada hari-hari tertentu nggih Kak? Tidak ada. Yang penting di luar jam sholat mawon. Kalau untuk mungkin ketika berkunjung di sini ada biaya khusus atau seperti apa Kak? Untuk biayanya itu tidak kami patokkan, itu gratis, tidak ada pungutan apapun di sini. Kalau dari pengunjung yang rombongan itu biasanya mereka berinisiatif sendiri membuat cendera mata kayak ngoten, tapi kita tidak ada untuk patokan biaya tiket itu, tidak ada ngoten. Muhammad Zuli menambahkan Museum Mbah Mutamakin terbuka untuk umum setiap hari pada pukul 9 sampai 17 WIB. Para pengunjung pun tak ditarik retribusi sepeser pun. Bagi Anda yang sedang melintas atau berada di Kabupaten Pati dan sekitarnya, museum ini bisa menjadi pilihan untuk berwisata religi di momen Lebaran kali ini. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Lasem merupakan sebuah kota yang kaya akan bangunan sejarah dan budaya. Salah satunya Masjid Jami Lasem, sebuah tempat ibadah umat Islam yang sekaligus berfungsi sebagai pusat wisata religi. Masjid ini didirikan pada tahun 1588 oleh cucu dari Joko Tingkir, Adipati Tejakusuma I. Masjid ini terletak strategis di jalur utama pantai utara Desa Kauman. Masjid Jami Lasem bukan hanya sekedar tempat beribadah tetapi juga magnet bagi penziarah dari berbagai daerah. Di sekeliling masjid terdapat makam-makam para ulama dan tokoh besar yang berperan penting dalam menyebarkan agama Islam di Lasem. Di antaranya ada makam Eyang Sambu, Mbah Serimbat, dan Mbah Maksum yang menjadi saksi bisu perjalanan panjang sejarah Islam di wilayah ini. Salah satu benda peninggalan berharga yang masih dapat ditemukan di lingkungan masjid adalah Makuto Propo yang dulunya menjadi kubah masjid. Keberadaan benda-benda bersejarah ini semakin memperkuat posisi Masjid Jami Lasem sebagai salah satu warisan budaya yang tak ternilai. Menurut Abdullah, seorang pustakawan
Menurut Abdullah, seorang pustakawan, bahwa Masjid Jami mungkin bukan masjid tertua di Lasem, namun memiliki nilai sejarah yang tinggi, di mana masjid ini didirikan oleh Adipati Tejakusumo I dan tokoh-tokoh lainnya yang makamnya masih berada di area masjid. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya masjid ini dalam konteks sejarah kota Lasem yang sudah dikenal sejak era Kerajaan Majapahit. Masjid Jami Lasem ini kalau dibilang yang tertua tidak. Kalau di wilayah Lasem ini ada Masjid Bona yang tentu saja jauh lebih tua. Tetapi Masjid Jami Lasem ini dalam konteks Lasem masjid yang paling bersejarah. Mengapa? Karena Masjid Jami Lasem ini didirikan oleh Adipati Lasem Tejakusumo I, Basrinten, dan bersama tokoh ulama Lasem yaitu Basambu, Putu Joko Tingkir, yang sekaligus adalah menantunya. Karena ini merupakan masjid kadipaten, masjid kerajaan, tentu saja ini punya nilai sangat terkait dengan perjalanan Lasem itu sendiri. Dan banyak peristiwa-peristiwa yang menyertainya yang sangat besar dan mengandung hikmah di Masjid Jami Lasem. Abdullah menambahkan, melalui Masjid Jami Lasem, masyarakat dapat diajak untuk merenungkan perjalanan sejarah yang telah dilalui, sekaligus menghargai warisan yang telah ditinggalkan oleh para pendahulu. Dari Rembang, Fikirio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, ada yang terlihat unik dan menarik di salah satu masjid di Kabupaten Pati, yakni Masjid Jawratul Imamah yang dibangun pada tahun 2011. Masjid ini memiliki gaya arsitektur Eropa dan Jawa sehingga memiliki daya tarik tersendiri. Inilah Masjid Jawratul Imamah yang berlokasi di Jalan Penjawi Gang 2, Dukuh Kaborongan, Kelurahan Pati Lor Pati. Masjid ini memiliki kesan unik tersendiri. Arsitektur bangunan masjid ini merupakan perpaduan Eropa dan Jawa. Hal ini nampak pada bangunan masjid yang berlantai 2 dan memiliki jendela besar dan lebar layaknya bangunan di Eropa. Selain itu, di lantai 2 terdapat tempat pengimaman yang berbentuk gebyok kayu berukir. Hal ini kemudian membuat kesan Jawa sangat kental terasa. Masjid yang dibangun pada tahun 2011 menelan biaya pembangunan sebesar 1 miliar rupiah. Nama Jawratul Imamah tercetus dari nama pewakaf yang merupakan suami istri, yakni Johar Malikan dan Imam Sulaini. Wakil Tamir Jawratul Imamah, Hamzah, menuturkan masjid ini bergaya campuran Jawa dan Eropa. Bagian lantai 2 difungsikan untuk masjid dan untuk bagian bawah difungsikan sebagai aula untuk pengajian. Seingat saya masjid ini berdiri sekitar tahun 2011. Ya memang arsitektur masjid ini itu bergaya campurannya Jawa Eropa. Itu kurang lebih menghabiskan anggaran berapa? 1 atau 2 miliar. Ya. Kalau nama Jawratul Imamah sendiri itu diambil dari nama pewakaf. Ya, yang mewakafkan masjid ini ada namanya sepasang suami istri, Mbah Johar Malikan sama Imam Sulaini. Nah, dari 2 nama inilah kemudian dipakai menjadi nama masjid Jawratul Imamah dari kakak Johar sama Pak Imam tadi. Dari Pati, Mutia Paresti, Lingkar TV melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV.
Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Oh iya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Terima kasih pemirsa dan masih bersama kami. Pemirsa, mengkonsumsi buah yang kaya vitamin C sangat diperlukan untuk menjaga kondisi tubuh. Salah satunya bisa dengan mengkonsumsi buah ceri Barbados. Pemirsa, dari kesempatan kali ini kami akan mengajak Anda untuk menelisik lebih dalam seperti apa buah yang kaya vitamin tersebut di kebun milik salah satu warga Desa Bageng Pati. Inilah aktivitas salah satu warga Desa Bageng, Kecamatan Gembong Pati, Abdul Hamid yang membudidayakan ceri Barbados di kebun miliknya. Buah ini memiliki kandungan vitamin C yang baik untuk tubuh seseorang, apalagi di masa padat aktivitas usai Lebaran. Buah asal Amerika Selatan ini belum familiar bagi masyarakat Indonesia untuk dikonsumsi langsung maupun dibuat minuman berupa jus. Namun sebetulnya buah ini bisa dimakan dan dibuat olahan minuman sesuai selera. Pemilik kebun Abdul Hamid menuturkan buah yang berwarna merah kekuningan dengan rasa manis dan asam ini dibanderol dengan harga 1 kilo cherries berkisar 20 hingga 25 ribu rupiah. Ini buah dari Amerika Latin aslinya. Rasanya gimana ini? Rasanya ya semeger, kecut-kecut segar gitu. Kecut-kecut segar ya. Terus ini buat dimakan langsung atau diapakan? Ya? Dimakan langsung juga bisa, kita buat jus juga bisa. Dijual per kilonya 20.000 biasanya. Oh, 20.000 ya. Tapi ya orang-orang tertentu yang suka aja biasanya. Kandung vitamin C di buah ceri Barbados dapat membantu menutrisi tubuh dan memulihkan energi yang hilang ketika berkegiatan di momen libur Lebaran. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Sungai Kairingan atau yang sekarang lebih dikenal dengan sebutan Kiringan berada di Dukuh Kiringan bagian timur Desa Pujul Harjo, Kecamatan Rembang. Sungai ini konon dulunya merupakan sungai batas wilayah kekuasaan Majapahit di Lasem bagian barat. Saat penelusuran di lokasi timur Desa Punjul Harjo, tepatnya di Dukuh Kiringan, terdapat sebuah sungai. Desa Punjul Harjo sendiri berada di barat sungai, sementara sebelah timurnya merupakan Desa Gedongmulyo, Kecamatan Lasem. Warga setempat biasa menyebutnya Sungai Kiringan. Sungai itu kini menjadi batas wilayah antara Kecamatan Rembang dengan Kecamatan Lasem. Sekitar 1 km dari titik lokasi Sungai Kiringan adalah tempat penemuan situs perahu kuno Punjul Harjo. Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Sejarah atau Fokmas Lasem, Ernanto, mengungkapkan,
Lasem dulunya merupakan kerajaan bawahan Majapahit, di mana rajanya seorang perempuan bernama Dewi Indi atau Duhitendu Dewi. Menurut Ernanto, kerajaan Lasem atau Lasem dulunya semacam kerajaan kecil bawahan Majapahit, di mana Sungai Kairingan adalah pelabuhan dengan batas wilayah Majapahit sebelah barat. Saya mau bercerita tentang sungai sekarang namanya Kiringan. Kalau dulu itu harus Kairingan. Sebetulnya kalau kita membahas sungai Kiringan itu batas wilayah. Wilayah Lasem dulu punya Mojopahit. Mojopahit dulu di sini, Mas. Kalau kita membahas sungai Kairingan, kita harus membahas Mojopahit. Ya, Mojopahit yang ada di Trowulan, Mojokerto, itu Masjid Utama Hayam Wuruk. Dia punya sepupu yang namanya Dewi Indu. Bri Lasem disuruh dia itu jadi raja di Lasem. Kerajaannya di Sumber Girang yang dulu itu namanya sekarang Makam Kuto. Dulu itu tempat istananya Dewi Indu di Sumber Girang, namanya Makam Kuto sekarang. Sekarang kita akan membahas Sungai Kairingan. Sungai Kairingan sebetulnya itu dulu itu tempat pelabuhan, pinggiran, batas pinggiran, ibaratnya wilayahnya Majapahit, Mas, yang sebelah barat dulu. Karena Majapahit itu punya wilayah gede banget. Zaman dulu itu Pacitan sampai Sedayu itu miliknya Majapahit loh. Sedayu Jawa Timur, Tuban, sampai Pacitan Jawa Timur yang ada di sana itu wilayahnya Majapahit. Nah, gede banget kan? Lah, yang untuk Sungai Kiringan itu kan ada pelabuhan. Ya. Nah, di situ ada pelabuhan, Mas. Di situ dulu itu tempat persinggahan orang-orang datang yang menuju ke kerajaan Majapahit. Nah, kapalnya singgah di situ, datang singgah di situ. Jadi sebetulnya hanya itu, Kairingan itu pelabuhan, Mas. Nah, di situ juga ada penjaga. Penjaganya namanya saya tidak tahu ya, dulu itu memang ada penjaga. Bekas-bekasnya, peninggalannya ada juga. Nah itu, kalau Kiringan hanya itu, Mas, yang saya jawab. Kepala Subkoordinator Sejarah, Museum dan Cagar Budaya pada Dinas Kebudayaan Pariwisata atau Dinbudpar Kabupaten Rembang, Retna Diah Raditya-wati, saat dihubungi melalui daring menuturkan, Sungai Kiringan merupakan sungai era Majapahit. Hal itu termaktub di dalam Kitab Pararaton. Disebutkan pada Kitab Pararaton, ada Sungai Kairingan, di mana sekarang untuk penyebutannya adalah Kiringan. Kini kondisi sungai yang membelah jalur Dendels atau jalur Pantura itu sudah terlihat dangkal dan debit airnya mulai menipis. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kelenteng Cuan Kiong Lasem yang dibangun pada abad ke-15 oleh bangsa Cempa ini menjadi saksi bisu perjalanan panjang etnis Tionghoa di wilayah Rembang. Kelenteng Cuan Kiong yang terletak di Jalan Dasun, nomor 19, Desa Soditan, Kecamatan Lasem, memiliki bentuk unik, yakni 4 unit bangunan membentuk huruf U, di mana bangunan utama berada di tengah dikelilingi oleh 3 bangunan pendukung. Keistimewaan kelenteng ini tidak hanya terletak pada arsitekturnya, tetapi juga pada pesan moral yang tertuang dalam mural-mural yang menghiasi dindingnya. Pesan-pesan dari para leluhur seperti pentingnya kejujuran dan larangan mencuri menjadi pengingat bagi generasi muda. Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Sejarah atau Fokmas di Kecamatan Lasem yaitu Ernantoro mengatakan bahwa ada pesan-pesan yang ditulis di dinding kelenteng oleh leluhur kepada generasi muda. Hal ini menjadi bagian dari warisan yang perlu dijaga dan diteruskan. Kelenteng yang berada di tepian timur Sungai Lasem ini dulunya merupakan salah satu titik sentral perdagangan di Tanah Jawa. Sungai Lasem yang lebar menjadi jalur utama bagi kapal-kapal, termasuk armada Laksamana Cheng Ho yang sering berlabuh di bantaran sungai. Saya mau bercerita tentang sejarah kelenteng Cuan Kiong yang di belakang saya ini. Jadi kelenteng yang terlama, yang paling lama di Lasem.
Jadi apanya? Tertua. Iya, tertua. Jadi kalau kelenteng ini tertua. Sebelum ada kelenteng-kelenteng, ini namanya kelenteng Cuan Kiong. Di sini ada kelenteng Giong Bio. Di sini ada kelenteng yang di Babagan ada, yang di Karangturi ada. Kita melihat dari bangunan atau peninggalan-peninggalan yang ada di dalam, itu menunjukkan bahwa kelenteng ini dulu itu tempat persinggahan seseorang tokoh. Tokoh itu yang namanya Cheng Ho. Ya, karena Cheng Ho itu 7 kali dia keliling dunia, dia yang paling lama itu di Lasem. Nah, tempat ibadahnya Cheng Ho dulu di sini. Itu ya. Jadi nanti jenengan ibaratnya akan tahu posisi sungai itu untuk apa. Di depan kelenteng ada sungai, Mas. Dulu sungainya lebar. Itu dulu kapal itu sampai di depan sini, di depannya ini. Jadi sungai ini dulu besar. Banyak sekali kapal-kapal Cheng Ho itu, anak buahnya sampai di Tuban, sampai Semarang, sampai Lasem itu masuk. Wanjang Cheng Ho itu bawa tentara panjang sekali. Semarang sampai Tuban, Lasem, merapat di pinggir semua. Kelenteng itu jenengan nanti akan melihat di dalamnya. Selain kelenteng Cuan Kiong, Lasem juga memiliki 2 kelenteng bersejarah lainnya, yaitu kelenteng Po An Bio dan kelenteng Giong Bio. Keberadaan kelenteng-kelenteng tersebut semakin menambah kekayaan budaya dan sejarah di kawasan pecinan. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punya aku udah bisa. Punya aku juga udah nih. Oh iya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV.
Pemirsa, Desa Binangun, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang muncul sebagai salah satu sentra kuliner seafood yang paling diminati. Terletak strategis di pinggir jalan Pantura Lasem, Tuban, lokasi ini tidak hanya mudah diakses tetapi juga menyuguhkan pengalaman kuliner yang tak terlupakan bagi pengunjungnya. Sentra kuliner ini dikenal dengan olahan ikan laut yang segar dengan hasil tangkapan langsung dari nelayan setempat. Keberadaan para nelayan yang bekerja keras setiap hari memastikan bahwa setiap hidangan yang disajikan selalu dalam kondisi fresh. Salah satu warung yang menjadi primadona di kawasan ini adalah milik Imam Muzani yang telah menggeluti dunia kuliner sejak tahun 2019. Menu andalan yang wajib dicoba di warung Imam adalah karangasem ikan laut, sebuah hidangan yang kaya rasa dan menggugah selera. Tidak hanya itu, pengunjung juga dimanjakan dengan berbagai pilihan masakan lainnya, seperti ikan bakar yang juicy hingga udang bakar dan cumi yang dimasak dengan bumbu khas. Semua hidangan ini disajikan dengan berbagai cara, baik dibakar maupun dengan aneka saus. Imam Muzani, salah satu pemilik warung di sentra kuliner seafood Binangun, mengatakan bahwa setiap harinya ia mampu menghabiskan hingga 20 kg ikan laut. Dirinya juga berusaha untuk menyajikan makanan yang segar dengan harga mulai dari Rp30.000 hingga Rp300.000, tergantung jenis dan bobot ikannya. Di tahun 2019. Ikan apa aja nih di sini? Di sini kan ada barakuda, terus kakap, ada ikan sebelah, laosan, jenis ikan laut semua. Itu dijamin segar ya dari nelayan? Dari nelayan. Untuk olahnya mas, diolah memang kemauan mas? Yang di karangasem, rico, sama bakar, ikan asam manis juga ada. Selain ikan laut, mungkin hasil laut di sini misalnya ada ini udang sama kepiting. Kalau kerang nggak pernah. Kalau kerang nggak pernah. Kalau sehari mau menghabiskan berapa kilo ikan mas? Tergantung mas, tergantung apa ramenya. Kalau biasanya rame rata-rata ya hampir 2 kilo, kurang lebih 2 kilo mas. 20 kilo. 20 kilo ya mas. Dengan range harga misalnya dari berapa sih? Kalau ikan dari harga 30 sampai ada yang 300 atau tergantung pesanannya juga sih. Sekarang kan bobot ikannya berapa? Tergantung bobot. Iya, tergantung bobot. Biasanya kalau ramai hari-hari minggu? Kalau hari-hari minggu, hari besar kan. Keberhasilan Imam dan sentra kuliner seafood di Teluk Regol bukan hanya terletak pada kualitas makanan, tetapi juga pada kehangatan dan keramahan yang ditawarkan kepada setiap tamu yang datang. Bagi Anda yang berencana berkunjung ke Rembang, pastikan untuk menyempatkan diri mampir ke Teluk Regol dengan pesona alam yang indah dan cita rasa seafood yang menggugah selera. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Kabupaten Jepara selain terkenal dengan keindahan pantainya juga memiliki pesona alam yang layak untuk dikunjungi. Seperti dataran tinggi lereng Gunung Muria, tepatnya Astana Hinggil di Desa Somosari, Kecamatan Bate Alit. Dengan ketinggian 600 hingga 700 mdpl, para pengunjung disuguhkan dengan udara segar dan suasana yang tenang dikelilingi persawahan dan panorama bukit yang menawan. Astana Hinggil menyediakan berbagai fasilitas untuk pengunjung seperti water park, flying fox kids, dan juga kebun buah. Untuk wisata kebun buah, para pengunjung tidak perlu membayar tiket masuk, hanya membayar buah hasil petikannya saja yang nanti akan ditimbang oleh petugas di kebun. Para pengunjung juga bisa menikmati buah hasil petikannya di kafe yang tersedia. Adapun kafe menyediakan berbagai menu seperti nasi goreng spesial hingga spaghetti sambal mata dengan suguhan pemandangan Gunung Muria. Adapun tiket masuk ke area wisata ini juga tergolong terjangkau hanya Rp5.000 per orang untuk area waterpark dan Rp20.000 untuk akses permainannya. Dan untuk retribusi masuk ke area Astana Hinggil gratis, hanya membayar parkir sebesar Rp3.000 untuk motor dan juga Rp5.000 untuk mobil.
Untuk objeknya kita itu ada kebun buah Kak yang pertama, yang kedua ada penginapan, yang ketiga ada resto, sama yang keempat ada waterpark Kak. Kalau untuk kebun buah itu kita pengunjung bisa membeli nggak secara langsung ya, bisa membeli di area resto atau enggak nanti ada petugas yang di lapangan kebun nanti bisa bilang nanti kita timbang hasil petikan sendiri seperti itu. Kalau buah kita itu ada alpukat, jambu kristal sama jeruk lime Kak. Kita untuk konsep pertamanya alam Kak, emang alam. Sama kita untuk konsep yang kedua mungkin tradisional Jawa ya. Dia dari konsepnya juga bisa lihat rumah-rumah joglonya seperti itu. Untuk fasilitasnya itu mungkin kalau untuk pengunjung ya itu bisa aksesnya kolam, waterpark, sama ada kandang rusa sama kandang kambing Kak. Iya, kita lebih dominan tamunya itu secara keluarga atau orang yang berpasangan seperti itu. Awalnya kita seluruhnya kebun Kak. Terus dibangun tempat wisata gitu Mas? Iya, tuh dibangunnya seperti ini tuh semenjak 2022. Nah justru yang banyak itu dari luar Jepara Kak, seperti Semarang, Kudus gitu, Pati. Untuk biaya masuk itu nggak ada ya kita. Tapi untuk setiap weekend kita ada parkir. Itu sebesar Rp5.000 untuk mobil, kalau untuk Rp3.000 itu untuk motor. Kalau enggak Kak, itu udah fasilitas untuk pengunjung. Jadi itu enggak dikenakan biaya lagi alias free. Gitu. Di waterpark juga sama Mas? Kalau di waterpark itu nanti ada tiketnya lagi. Berapa Mas itu? Kalau untuk tiket waterpark masuknya per orangnya Rp5.000. Kalau untuk akses permainannya itu Rp20.000 per orang. Bagi pengunjung yang hendak menginap, Astana Hinggil juga menyediakan penginapan Gria Hinggil dengan harga yang bervariatif mulai dari Rp410.000 hingga Rp510.000 per malamnya. Dari Jepara, Muhammad Aminuddin, Lingkar TV melaporkan. Beralih ke berita selanjutnya pemirsa, Kampung Wisata Sungai Gajah Wong, Yogyakarta mulanya adalah wilayah kumuh yang kini berhasil menjadi lokasi wisata edukasi ramah lingkungan dan anak. Transformasi wilayah ini diawali pada tahun 2018 ketika warga sekitar sepakat untuk memperbaiki citra kampung yang sebelumnya dikenal sebagai kawasan prostitusi. Siapa sangka, Kampung Merican, Kecamatan Umbul Harjo, Kota Yogyakarta, yang dulunya kumuh dan dikenal sebagai kawasan prostitusi, kini menjelma menjadi kampung wisata edukasi bernama Kampung Wisata Sungai Gajah Wong. Saluran air warga yang dulunya penuh sampah telah berubah menjadi kolam dengan air bersih, tempat hidup berbagai jenis ikan air tawar. Suwarto, Ketua Kampung Wisata Sungai Gajah Wong menuturkan, transformasi wilayah ini berawal dari keprihatinan warga dengan kondisi kampung yang tidak layak huni. Hingga pada tahun 2018, warga melakukan pembenahan. Aturan menjaga lingkungan ini adalah kepedulian bersama. Jadi ketika ini kami membuat sekat seperti ini debit airnya kan sudah terutama sudah berkurang Mas. Nah ini nanti siapa yang tahu, nah ini mereka harus membersihkan. Jadi rasa untuk menciptakan kebersamaan ini sudah terbangun. Ramah lingkungan, ramah anak. Kampung kami ini juga kan dulunya kampung prostitusi, tetapi kampung kami ini alhamdulillah sudah dicanangkan sejak tahun 2015 atau 16 ya kalau itu dari pemerintah kota bahwa kampung kami ini adalah kampung takwa. Pengunjung pun menunjukkan antusiasme yang cukup tinggi terhadap perubahan signifikan di kampung wisata edukasi ini. Ya senang ya Mas, karena sekarang bersih, nggak bau, terus ada wisata, jadi wisata terus sekarang, jadi ya senang aja. Dulu kumuhnya seperti apa? Dulu kumuhnya sebelah sana kan buat kandang babi, terus buat apa sampah, penumpukan sampah. Bagus sih untuk apa ya? Untuk kumpul keluarga, anak-anak itu kan bagus juga. Kampung wisata Sungai Gajah Wong juga menjadi spot favorit anak-anak bermain
sembari mengenal alam lebih dekat. Pemirsa, Babah Coffee by Kawisari tak hanya menyajikan hidangan peranakan dengan cita rasa otentik, tetapi juga menghadirkan atmosfer kaya akan sejarah budaya. Karena di tempat ini pengunjung dapat menikmati kuliner sambil menjelajahi koleksi artefak bersejarah dari House of Tugu, termasuk peninggalan seni dari Oi Tiong Ham, sang pemilik gedung yang dikenal sebagai seorang raja gula asal Semarang pada era Hindia Belanda. Bagi Anda pecinta seni dan sejarah, tentu akan menyenangkan jika bisa menikmati hidangan sembari menyelami bangunan bersejarah yang syarat dengan nilai-nilai historis. Ialah Babah Coffee by Kawisari di House of Tugu, Jakarta, yang menyuguhkan pengalaman kuliner unik hingga membawa pengunjung seakan berada di abad 17. Di setiap sudut restoran ini, Anda yang datang berkunjung bisa mengenal benda-benda antik hingga sejarah peranakan Cina di tanah air dari seorang miliarder keturunan Tionghoa bernama Oi Tiong Ham yang menikahi Raden Ajeng Kasinem, keponakan dari sang pelukis terkenal Raden Saleh. Kisah sang legendaris yang turut mengukir sejarah konglomerasi besar di Hindia Belanda dan dunia internasional itu pun seiring berjalannya waktu mulai terlupakan. Namun kini berkat House of Tugu, cerita besar Oi Tiong Ham kembali hidup. Di dalam bangunan yang dikenal dengan julukan The Forbidden House of Batavia itu juga terdapat gerbang kelenteng suci dari Burma yang dibuat pada 1750. Artefak kuno berupa dewa dari mitologi Jepang yang diberikan kepada Kempetai, hingga peristiwa-peristiwa besar yang membentuk wajah Batavia dan mengakar kuat di kali besar Kota Tua. Pengunjung juga dapat mempelajari lebih lanjut tentang peran keluarga peranakan dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia sambil mengagumi berbagai peninggalan dari Presiden Soekarno, Pangeran Diponegoro, dan Raden Saleh yang dipamerkan di ruang makan khusus VIP Room. Proses restorasi pun dilakukan yang tidak hanya mengutamakan aspek keindahan dan keaslian bangunan, tetapi juga bertujuan untuk melestarikan warisan budaya yang terkandung di dalamnya. Cara building itu 90-10. 90 sudah direstorasi karena sudah 300 tahun. Ya, nggak mungkin aslinya banget dari zaman dulu, dan 10% keaslian. Jadi mulai dari mungkin tempatnya ya gitu. Tapi kalau kita mengenai collection, kita di 60-40. 60% asli, 40 tidak. Seekor naga di langit bangunan berarsitektur peranakan yang kental itu pun seakan menjadi pengalaman visual yang tak hanya memanjakan mata, tetapi juga membaur harmonis dengan kelezatan hidangan yang dinikmati saat perayaan Imlek berlangsung. Menu seperti iga rawon disajikan dalam bauban yang berpadu sempurna dengan acar timun Jepang serta kecambah yang menciptakan kombinasi rasa identik Nusantara, peranakan Cina, dan Jepang yang tak terlupakan.
Ada pula bihun kerapu poh asyung, ikan kerapu kuah kari kental dengan rempah aromatik, dan bihun menghadirkan rasa gurih yang menyatu di lidah, menjadikannya menu favorit pilihan pengunjung. Juga ada sushi yang menyerupai red velvet cake dengan ikan kakap panggang, tobiko, dan remahan dari buah bit dengan sensasi rasa yang kontras. Untuk minuman, jangan lewatkan kesegaran dari perpaduan kalamansi dan kiamboy. Sementara kopi menjadi salah satu menu kebanggaan di resto ini karena masuk 15 besar dalam kontes kopi specialty Indonesia 2024. Bahkan bagi mereka yang bukan penyuka kopi sekalipun, dijamin akan jatuh cinta setelah mencobanya. Memadukan sejarah dan kenikmatan dalam setiap suapan, rasanya menjadi kesempatan langka dalam berpengalaman kuliner dengan cara yang penuh makna. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Coach itu ngomongin retinol apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu Download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Pemirsa, singgah ke kota Bandung, pengunjung dapat menjelajahi sejarah dan budaya Jawa Barat yang kental melalui koleksi langka dan ornamen otentik. Berada dekat dengan gedung sate, restoran Pelataran Bandung tidak hanya menyajikan hidangan Nusantara yang menggugah selera, tetapi juga menawarkan pengalaman budaya yang membawa pengunjung menyelami sisi lain Bandung yang penuh cerita dan makna.
Kota Bandung menjadi salah satu kota di Indonesia yang memiliki sejarah dan budaya yang kaya, bahkan mempunyai nilai historis dalam perjuangan merebut kemerdekaan. Kota Bandung juga termasyhur akan surga kulinernya, sehingga meleburkan nilai sejarah dengan wisata kuliner menjadi pengalaman yang tak boleh dilewatkan saat berkunjung ke Kota Kembang. Berada di kawasan bersejarah Gedung Sate, restoran Pelataran Bandung mengajak pengunjung menjelajahi sejarah dan budaya Jawa Barat yang kaya lewat berbagai ornamen dan koleksi bersejarah yang menghiasi setiap sudut ruangan. Di dalamnya, terdapat koleksi langka yang menghidupkan suasana, seperti lampu antik dari Istana Negara, lampu asli Gedung Sate, serta ratusan kujang, simbol kebanggaan budaya Sunda. Konsep dari Ambience Pelataran Bandung sendiri, kita mengangkat konsep dari budaya Jawa Barat, yang dimana kita memiliki banyak koleksi dari budaya Jawa Barat. Salah satunya adalah lukisan tari merak. Itu merupakan salah satu desain untuk di area dining kita, dan yang dimana untuk tari merak sendiri adalah salah satu tari tradisional dari Jawa Barat atau di Kota Bandung sendiri, seperti itu. Koleksi buku sejarah yang mengisahkan perjalanan panjang Bandung dan perjuangan para pahlawan juga tersedia di sini, memberikan kesempatan bagi pengunjung untuk lebih mengenal budaya dan warisan Kota Kembang. Tak hanya itu, foto-foto hingga lukisan yang menggambarkan kehidupan masyarakat dan pemandangan Bandung di masa lampau makin memperkaya wawasan tentang sejarah kota ini. Mengusung desain yang mengedepankan kearifan lokal, Pelataran Bandung berhasil menciptakan suasana yang intim lewat pilihan hidangan Nusantara yang tidak hanya memanjakan lidah, tetapi membawa pengunjung merasakan keanekaragaman kuliner Indonesia dari rasa pedas hingga yang segar dengan resep yang istimewa. Pemirsa, petani di Kabupaten Barito Kuala Batola, Kalimantan Selatan sukses mengembangkan budidaya jambu kristal. Dengan memanfaatkan lahan kosong di perkebunan kelapa sawit seluas 5 hektar, setiap pekannya sang petani dapat memetik hasil panen mencapai 500 kg jambu kristal dengan harga jual Rp15.000 per kilogram. Memiliki tekstur renyah, kandungan air tinggi, rasa yang enak, serta kaya akan vitamin dan mineral. Jambu kristal menjadi buah yang digemari oleh masyarakat. Melihat potensi pasar tersebut, petani di Kabupaten Barito Kuala Batola mulai menanam jambu kristal sebagai salah satu komoditas utama mereka. Salah satunya Kastalani, petani asal Jengkakit, Kabupaten Batola yang telah menekuni budidaya jambu kristal sejak 3 tahun terakhir. Berawal dari coba-coba, ia pun memanfaatkan lahan kosong di perkebunan kelapa sawit seluas 5 hektar dan menerapkan sistem tumpang sari. Kini lebih dari 2.000 pohon jambu kristal telah tumbuh dengan hasil panen mencapai 500 kg setiap minggunya. Kastalani pun mengaku kewalahan karena jumlah hasil panen tersebut masih belum mencukupi memenuhi permintaan pasar. Permintaan banyak, kadang kalau mencukupi kami sini menghasilkan buahnya nih. Banyak permintaan daripada penghasilannya di sini. Mungkin sudah 400, 500 kilonya dalam 1 minggu tuh, hingga seminggu sekali panen. Kalau sudah buahnya banyak tuh 2 kali seminggu. Ini buah hetek nih sekali seminggu aja lagi. 1 kilonya berapa ribu dijual? 1 kilonya di sini 15.000 Bang. Dalam mendukung para pembudidaya jambu kristal, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DPKP wilayah setempat memberikan pembinaan melalui penyuluhan, sehingga produk yang dihasilkan dapat memenuhi standar sesuai permintaan oleh pasar. Bentuk perhatian kami hanya dari sisi budidayanya, Pak, karena berdasarkan pengalaman ada beberapa petani kita yang sudah menghasilkan produk jambu kristal sangat banyak, tetapi dari sisi kualitas masih belum memenuhi syarat ketentuan yang dipersyaratkan oleh konsumen. Selain di Kabupaten Barito Kuala, budidaya jambu kristal di Kalimantan Selatan juga tersebar di Kabupaten Tanah Laut dan Tabalong.
Pemirsa, Desa Wisata Pangudang di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau memiliki keindahan pasir putih hingga keindahan bongkahan batu dan hutan bakau. Ada pula Istana Sampah, sebuah instalasi bernilai seni yang dibuat dari sampah-sampah yang didapat dari laut. Potensi ini telah dimanfaatkan masyarakat setempat untuk mengembangkan usaha homestay, makanan tradisional, dan kerajinan tangan. Inilah Desa Wisata Pengudang yang terletak di pesisir Pulau Bintan, Kepulauan Riau. Berjarak kurang lebih 40 km atau memakan waktu tempuh selama 45 menit dari kota Tanjung Pinang, ibu kota Provinsi Kepulauan Riau. Desa wisata ini menyuguhkan pasir putih yang lembut, embusan angin sepoi-sepoi, serta deburan ombak yang menenangkan, juga pemandangan bongkahan batu dan hutan bakau di sekitarnya. Masyarakat setempat juga telah memanfaatkan potensi alam tersebut untuk mengembangkan usaha, seperti menyediakan homestay, menjual makanan tradisional dan kerajinan tangan. Pemerintah Kabupaten Bintan membina warga setempat, sehingga potensi itu berimbas pada kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bintan ya sudah melakukan beberapa pendampingan dan juga memotivasi, yaitu berbagai cara yang dilakukan pemerintah, yaitu memberikan tentunya BIMTEK ya dengan para pelaku wisata melalui berbagai tema-tema yang diusung seperti ya pesisir, pelatihan desa wisata, peningkatan kapasitas, marketing, publikasi, terus juga mungkin bagaimana menjadi konten kreator. Saat Anda berkunjung ke Desa Pengudang, jangan lupa untuk mampir ke Istana Sampah Pak Madun, sebuah pondok kecil yang dikelilingi berbagai bentuk instalasi, mulai dari patung manusia, hewan, kendaraan, hingga sebuah bangunan rumah. Istana Sampah ini dibangun Pak Madun dari sampah laut yang dikumpulkan sejak 20 tahun lalu. Sangat amazing. Dapat dipastikan yang membuat ini punya tinggi, imajinasinya tinggi. Tidak pernah kita dapat dilihat di daerah perkotaan. Yang tadinya kita melihat sampah itu is only sampah gitu ya. Dan dia mempunyai kreativiti yang tinggi, mengolah sesuatu yang positif jadi entertainment untuk manusia. Sangat menarik ya, karena saya belum pernah juga melihat hal yang seperti ini sebelumnya. Ya, jadi ada sampah seperti itu, terutama sampah kayu lah ya, yang bisa ditemukan di pinggir pantai seperti itu digunakan untuk membangun satu objek lah seperti itu, objek yang tanpa kita sadari sangat menarik sebenarnya. Pemirsa, Lingkar Pagi berakhir sampai di sini. Jangan lupa saksikan Lingkar Siang setiap hari Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV pukul 13 WIB. Saya Mia Pratiwi mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Dengan segenap hati, mari saling memaafkan dan merayakan hari kemenangan bersama-sama. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Selamat pagi dan sampai jumpa.